Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara, sekarang pada saat ini saya membuat konten karena kondisi saya baru sembuh dari stroke. Sembuh karena kemurahan Tuhan. Karena kami tidak mengalami stroke kaki maupun stroke tangan, hanya bicara yang suka berbeda ya Tuhan. Terima kasih saudara, jika saat ini sedang lagi mode-modenya mengatakan bahwa NKRI harga mati, perlu saya kasih tahu saudara, itu tidak salah, itu benar. NKRI memang harga mati, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Kita bisa bertanya sendiri, sudahkah kita di dalam diri kekristenan kita, dalam hari ini Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, sudahkah kita bersatu untuk menyelamatkan jiwa? Seperti dalam 1 Korintus 1 ayat 12 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas. Berikutnya ayat 13, adakah Kristus terbagi bagi saudara? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Ataukah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Di situ Paulus berkata sekali-kali tidak. Terus kemudian, apakah kita sekarang harus terpecah belah karena denominasi? Kita harus membedakan apa itu Katolik, apa itu Protestan, apa itu Pentakosta. Kita terlalu sibuk, saudara, dengan kondisi-kondisi semacam itu yang mana buatan manusia sendiri. Tapi kita sekarang mengacu pada firman Tuhan. Jikalau berkenan, marilah saudara, kita mengacu kepada firman Allah yang mengatakan, kita tidak mau Yesus terbagi-bagi. Kita tidak mau Yesus terbagi-bagi. Akan tetapi denominasi tetap harus ada. Karena itulah yang diimani oleh mereka. Orang benar akan hidup oleh iman. Percayalah. Orang benar hidup oleh iman. Ini firman Tuhan yang berkata, segala sesuatu yang diciptakan manusia adalah reka-reka belaka. Reka-reka yang bermaksud untuk memecah belah. Ada Protestan Reform dan lain sebagainya. Yang terpenting, kembali kepada Bible, kembali kepada firman Allah.
Itulah yang menjadi suatu kerinduan bagi kita semua. Bahkan manusia itu boleh selamat dan harus selamat. Apakah kita mengimani bahwa Yesus itu hanya untuk satu denominasi saja? Yesus adalah untuk semua. Bahkan orang non-Kristen dari 11 sekalipun, Yesus berkata apa? Aku datang untuk menyelamatkan dunia, bukan aku datang menyelamatkan denominasi tertentu, tapi aku menyelamatkan dunia. Siapa yang mendengar firman? Sudahkah kita lakukan semua itu? Memang sebagian sudah. Sebagian besar sudah. Gereja-gereja banyak memberitakan kebenaran. Tapi ada satu hal, sebagaimana yang terdapat pada 3 Korintus 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan pertumbuhan. Karena yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama, dan akan masing-masing menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Itulah apa yang diilhamkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, semua sudah lengkap. Kita tahu bahwa kita selamat bukan oleh kekuatan sendiri. Tidak, kita selamat karena karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang membuat kita selamat. Orang lain boleh mengabarkan Injil dengan cara apapun, asal sesuai dengan denominasi masing-masing. Katolik mungkin dengan caranya Katolik menyerap tradisi-tradisi, mungkin juga Protestan dengan cara Protestan yang sangat alkitabiah, mungkin Pentakosta mengabarkan dengan pemahaman firman dan pencurahan Roh Kudus. Untuk itulah saudara, sekarang bukan waktunya untuk denominasi. Sekarang adalah Kristus yang dijadikan kepala semua gereja. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan, menuntun kami dalam setiap masalah kami, setiap masalah gereja kami. Mungkin gereja kami tidak bermasalah, tapi ada sesuatu yang tidak kelihatan yang bermasalah. Selesaikanlah Tuhan, turut campurlah dalam segala perkara. Haleluya, amin.